Oke, di video ini teman-teman kita bakal ngebahas materi babnya tentang diferensiasi sosial. Jadi nggak afdol kalau misalkan di video sebelumnya kita udah ngebahas stratifikasi sosial, tapi tiba-tiba kita nggak ngebahas masalah diferensiasi sosial. Jadi kayak gabungannya gitu atau gandengannya, kalau misalkan kita udah ngebahas stratifikasi sosial, kita juga wajib ngebahas masalah diferensiasi sosial ini. Nah, namanya aja udah different ya, berarti ada pembeda gitu. Pembedanya apa sih? Yaitu pembedaan penduduk atau warga masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal atau tidak bertingkat. Nah, sebenarnya inilah yang pembeda antara stratifikasi sosial sama diferensiasi sosial. Kalau di social stratification, kita udah ngegambar nih masalah piramida kelas, ya kan? Dimana di dalam piramida kelas ini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah upper class atau berada di A. Nah, kemudian posisi yang tengah adalah middle class atau biasa kita sebut yang B, dan yang C adalah atau yang paling bawah adalah C atau lower class. Nah, orang-orang atau setiap anggota masyarakat yang dia itu berada di upper class atau di posisi A, berarti dia memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada si B maupun yang C, dan C ini adalah orang yang memiliki status sosial yang paling rendah kalau misalkan kita mau bandingkan B apalagi yang A gitu kan. Nah, coba kita bedakan. Nah, berdasarkan kondisi biologis, yang pertama adalah diferensiasi jenis kelamin atau sex differentiation. Jadi merupakan kategori sosial yang diperoleh manusia sejak lahir. Ya kan, seperti misalkan yang udah kita bahas di uh, stratifikasi sosial, di mana di situ nanti ada yang namanya status sosial, ada scribe status, yaitu sebuah status sosial yang diperoleh tanpa adanya usaha, yaitu melalui garis keturunan ataupun melalui diperoleh sejak lahir gitu. Nah, di dalam diferensiasi jenis kelamin ini ada yang namanya laki-laki sama perempuan. Jadi antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan fisik tertentu ya, dan sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Jadi ada sosialisasi nilai-nilai terhadap laki-laki maupun perempuan. Itulah yang dimaksud dengan sex differentiation. Nah, kemudian yang kedua adalah age differentiation atau diferensiasi umur, di mana merujuk kepada hak, kewajiban, serta tugas dan peranan yang berbeda yang dimiliki anak atau orang tua. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah diferensiasi ras atau racial differentiation, di mana ini didasarkan pada ciri-ciri lahir atau morfologis seseorang yang diturunkan sesuai dengan gen atau genotip, serta fenotip dan ciri fenotip kuantitatif. Nah, seperti misalkan ukuran badan, bentuk kepala, bentuk hidung, serta ciri kualitatif seperti misalkan warna kulit, jenis rambut, dan warna mata. Inilah yang dimaksud dengan diferensiasi ras atau racial differentiation. Yang keempat adalah diferensiasi intelektual atau intellectual differentiation, yaitu merupakan perolehan hak dan kewajiban yang berbeda bagi setiap anggota masyarakat atas dasar perbedaan kepandaian atau intelijensi. Jadi ini berdasarkan kayak kemampuan seseorang gitu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah diferensiasi sosial berdasarkan kondisi sosiokultur. Nah, ini bisa kita bedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah diferensiasi suku bangsa atau tribal differentiation, yaitu suatu pembedaan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya, di mana kekhasan tersebut itu dapat berupa misalkan kesamaan mengenai adat istiadatnya, kesamaan bahasa, kesamaan religi, dan kepercayaan. Kemudian juga ada yang namanya kesamaan ciri-ciri fisiknya ataupun tata nilai budayanya. Itulah yang dimaksud dengan diferensiasi suku bangsa atau tribal differentiation. Nah, kemudian diferensiasi sosial berdasarkan kondisi sosiokultur selanjutnya adalah berdasarkan agama atau religion differentiation, yaitu suatu perkembangan budaya manusia dari masyarakat yang dulunya primitif, kemudian dia berkembang menjadi masyarakat tradisional hingga berkembang menjadi masyarakat yang modern. Nah, itulah merupakan perkembangan secara linear atau mengikuti garis lurus ya, yaitu mengikuti munculnya pedoman semua aspek kehidupan dengan norma dan peranata agama yang lebih baik lagi teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah diferensiasi klan atau clan differentiation, yaitu merupakan suatu kesatuan atau kelompok kekerabatan yang didasarkan atas hubungan keturunan atau hubungan darah secara genealogis.
yang terdapat dalam satu masyarakat. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir nih teman-teman, yaitu diferensiasi profesi atau profession differentiation. Merupakan jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian dan erat hubungannya dengan mata pencaharian atau sumber penghasilan seseorang. Itu masuk dengan profesi, teman-teman. Nah, jadi intinya di dalam diferensiasi sosial itu yang dibedakan secara horizontal. Itu yang paling penting, ya. Jadi ini nanti perbedaan antara stratifikasi sama diferensiasi itu ya. Kalau stratifikasi dia itu secara vertikal atau hierarkis bertingkat seperti yang udah kita jelaskan di awal tadi teman-teman. Kalau di diferensiasi sosial berarti dia horizontal. Nah, itulah pembahasan mengenai materi tentang diferensiasi sosial yang pertama. Dan nantikan video diferensiasi sosial yang kedua ya teman-teman.